Indonesia adalah tanah yang kaya dengan budaya, tradisi, dan kisah-kisah inspiratif dari masa lalu. Salah satu cerita yang telah mewarnai sejarah Nusantara adalah legenda Ki Ageng Selo, seorang tokoh sakti mandraguna yang dikenang oleh masyarakat Jawa sebagai penangkap petir. Kisahnya bukan hanya tentang kehebatan dan kesaktiannya, tetapi juga tentang pesan moral, kearifan lokal, dan keyakinan yang mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikut adalah kisah panjang yang mencoba menggambarkan perjalanan hidup Ki Ageng Selo, dengan menjaga konsistensi karakter dan menggali nilai-nilai luhur yang terkandung dalam cerita tersebut. Ki Ageng Selo lahir di sebuah desa kecil di kawasan Grobogan, Jawa Tengah, sekitar abad ke-16. Ia adalah keturunan langsung dari Raja Majapahit terakhir, sehingga darah kebangsawanan mengalir dalam tubuhnya. Namun, sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang sederhana dan lebih suka hidup seperti rakyat biasa. Ia membantu orang tuanya di ladang dan sering terlihat merenung di bawah pohon besar, seolah-olah mencari makna kehidupan yang lebih dalam. Meskipun hidupnya tampak biasa, Ki Ageng Selo memiliki bakat yang luar biasa. Ia sering membantu tetangganya tanpa pamrih, mulai dari memperbaiki pagar hingga membantu panen. Orang-orang desa sangat menyukainya karena kebaikan hatinya. Namun, di balik semua itu, ada hal yang membuatnya berbeda. Ia sering menghabiskan waktu untuk berdoa dan bertapa. Dalam kesunyian, ia memohon kepada Sang Pencipta agar diberikan petunjuk tentang tujuan hidupnya. Suatu hari, ketika ia sedang bertani, sebuah kilat menyambar pohon besar di dekatnya. Pohon itu terbakar dan tumbang dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Semua orang berlari ketakutan, tetapi Ki Ageng Selo berdiri tegak di tempatnya. Dalam hati, ia merasa bahwa kejadian itu adalah tanda dari Tuhan. Sejak saat itu, ia mulai merasakan adanya kekuatan dalam dirinya yang tidak biasa. Ketika Ki Ageng Selo memasuki usia dewasa, ia mulai menarik perhatian banyak orang karena kebijaksanaan dan kesaktiannya. Ia sering memberikan nasihat kepada para petani tentang bagaimana menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, manusia dan alam harus hidup berdampingan. Ia mengajarkan bahwa keserakahan hanya akan membawa bencana, sementara rasa syukur akan mendatangkan berkah. Pada suatu hari, desa tempat tinggalnya dilanda badai besar. Petir menyambar tanpa henti, menakuti semua penduduk. Banyak rumah yang rusak, dan ladang-ladang pun hancur. Dalam keadaan panik, para penduduk meminta bantuan kepada Ki Ageng Selo. Dengan tenang, ia memanjatkan doa dan berjanji akan melindungi desa mereka. Ia kemudian berjalan ke tengah ladang, menantang petir yang terus menyambar. Dalam sekejap, sebuah petir menyambar ke arah Ki Ageng Selo. Namun, yang mengejutkan, ia berhasil menangkap petir itu dengan tangannya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu merasa takjub sekaligus bersyukur. Petir yang tertangkap berubah menjadi bola cahaya, dan Ki Ageng Selo melepaskannya ke langit sambil mengucapkan doa. Sejak saat itu, badai mereda, dan desa kembali tenang. Kejadian menangkap petir itu menyebar ke seluruh Jawa. Banyak orang yang datang untuk melihat langsung Ki Ageng Selo. Namun, ia tetap rendah hati dan tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang istimewa. Ia selalu mengatakan bahwa kekuatannya hanyalah titipan dari Tuhan. Semua ini berasal dari Gusti Allah, bukan dari diriku.
Ujarnya kepada siapa saja yang bertanya tentang kesaktiannya. Salah satu pengunjung yang datang ke desanya adalah seorang bangsawan dari kerajaan Demak. Bangsawan itu meminta Ki Ageng Selo untuk mengajarinya ilmu kesaktian. Namun, Ki Ageng Selo menolak dengan halus. Ia berkata bahwa ilmu sejati bukanlah tentang kekuatan, melainkan tentang kebijaksanaan dan ketaatan kepada Tuhan. Nasihat ini membuat sang bangsawan tersadar dan menghormati Ki Ageng Selo. Di sisi lain, ada beberapa orang yang merasa iri dengan popularitas Ki Ageng Selo. Mereka mencoba menantangnya dengan berbagai cara, termasuk menguji kesaktiannya. Namun, setiap kali ada yang mencoba mengganggunya, mereka selalu kalah dengan cara yang tak terduga. Ki Ageng Selo tidak pernah membalas dengan kekerasan, ia selalu menggunakan kecerdasannya untuk menyelesaikan masalah. Setelah kejadian-kejadian tersebut, Ki Ageng Selo semakin dikenal sebagai sosok yang bijaksana. Namun, ia memilih untuk tetap tinggal di desanya dan menjalani hidup sebagai petani. Baginya, menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat lebih penting daripada mengejar kekuasaan. Ia sering mengajarkan ilmu bercocok tanam dan kearifan lokal kepada penduduk desa, mengingatkan mereka untuk selalu menghormati alam. Dalam kehidupannya, Ki Ageng Selo juga sering memberikan wejangan tentang kehidupan. Ia mengatakan bahwa manusia harus hidup dengan penuh keikhlasan. Kita harus seperti air yang mengalir, katanya suatu hari kepada para pemuda desa. Air yang mengalir tidak pernah menuntut, tetapi selalu memberikan kehidupan dimanapun ia berada. Kata-katanya selalu meninggalkan kesan mendalam bagi siapapun yang mendengarnya. Meskipun hidup sederhana, Ki Ageng Selo selalu menjadi tempat bertanya bagi siapa saja yang membutuhkan nasihat. Mulai dari masalah pertanian hingga perselisihan antar warga, ia selalu hadir dengan solusi yang adil dan bijak. Tidak heran jika masyarakat menganggapnya sebagai pemimpin spiritual, meskipun ia sendiri tidak pernah meminta gelar tersebut. Suatu hari, seorang pedagang dari luar desa datang dengan kabar bahwa sebuah kerajaan besar sedang mencari orang-orang sakti untuk membantu melindungi wilayahnya. Para penduduk desa mendesak Ki Ageng Selo untuk pergi dan menawarkan jasanya. Namun, ia menolak dengan lembut. "Tugas saya adalah melindungi desa ini," katanya. "Kekuatan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk digunakan demi kebaikan bersama." Namun, kabar tentang kesaktiannya tetap sampai ke telinga Sultan Demak. Sultan mengirim utusan untuk mengundang Ki Ageng Selo ke istana. Pada awalnya, ia enggan pergi, tetapi setelah mendapatkan firasat dalam mimpinya, ia akhirnya memutuskan untuk memenuhi undangan tersebut. Dengan pakaian sederhana, ia berangkat menuju Demak, diiringi doa dan harapan dari penduduk desanya. Ketika tiba di kerajaan Demak, Ki Ageng Selo disambut dengan penuh hormat. Sultan Demak meminta bantuannya untuk menangani masalah di salah satu wilayah kerajaan yang sering dilanda petir aneh yang merusak ladang dan permukiman warga. Ki Ageng Selo setuju untuk membantu, dengan syarat ia tidak akan tinggal di istana setelah tugasnya selesai. Sultan pun menyetujui permintaan tersebut. Dalam perjalanan menuju wilayah yang dilanda masalah, Ki Ageng Selo ditemani oleh beberapa prajurit kerajaan. Ketika mereka tiba, ia segera melakukan pengamatan. Ternyata, masalah itu disebabkan oleh pohon besar yang tumbuh di tengah ladang. Pohon itu dipercaya sebagai tempat bersemayamnya roh jahat yang menimbulkan kilat setiap kali warga mendekatinya. Dengan doa dan keyakinan yang kuat, Ki Ageng Selo mendekati pohon tersebut. Ia mengucapkan mantra-mantra sambil memegang batang pohon.
Beberapa saat kemudian, petir menyambar dengan dahsyat, tetapi Ki Ageng Selo tetap berdiri tegak. Ia menatap ke langit dan memohon kepada Tuhan agar roh jahat itu dihilangkan. Setelah itu, pohon tersebut tumbang dengan sendirinya, dan wilayah itu kembali tenang. Para warga yang menyaksikan kejadian itu merasa lega dan berterima kasih kepada Ki Ageng Selo. Mereka menganggapnya sebagai penyelamat yang diutus oleh Tuhan. Namun, Ki Ageng Selo dengan rendah hati mengatakan bahwa semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan semata. Ia menolak hadiah atau penghormatan berlebihan dari warga maupun kerajaan. Setelah menyelesaikan tugasnya, Ki Ageng Selo kembali ke desanya. Ia merasa lebih nyaman hidup di tengah masyarakat kecil yang sederhana. Namun, pengalaman di Kerajaan Demak memberinya pelajaran penting tentang tanggung jawab dan kepercayaan. Ia semakin yakin bahwa kekuatan yang dimilikinya harus digunakan untuk membantu sesama, bukan untuk memperoleh kedudukan atau kekayaan. Waktu terus berlalu, dan Ki Ageng Selo mulai menua. Namun, semangat dan kebijaksanaannya tidak pernah surut. Ia terus mengajarkan ilmu dan nilai-nilai kehidupan kepada generasi muda. Salah satu muridnya yang paling terkenal adalah Ki Ageng Enis, yang kemudian menjadi tokoh penting dalam sejarah Jawa. Ki Ageng Selo meyakini bahwa ilmu yang dimiliki harus diwariskan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak orang. Menjelang akhir hidupnya, Ki Ageng Selo menghabiskan lebih banyak waktu untuk beribadah dan bertapa. Ia merasa bahwa tugasnya di dunia ini hampir selesai. Dalam salah satu wejangan terakhirnya, ia berpesan kepada para muridnya, hidup ini hanyalah sementara. Gunakanlah waktu yang kalian miliki untuk berbuat kebaikan, karena hanya itulah yang akan abadi. Pada suatu pagi yang cerah, Ki Ageng Selo memanggil seluruh murid dan warga desa untuk berkumpul di bawah sebuah pohon besar yang telah menjadi saksi banyak pertemuan penting. Dengan suara yang tenang namun tegas, ia berbicara kepada mereka tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Alam adalah anugerah dari Tuhan. Jika kita merusaknya, kita juga yang akan menderita, katanya, menatap wajah-wajah penuh hormat di hadapannya. Salah satu muridnya bertanya, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan itu, Guru? Ki Ageng Selo tersenyum dan menjawab, mulailah dengan hal kecil. Jangan serakah mengambil lebih dari yang kalian butuhkan, dan kembalikan kepada alam apa yang telah kalian ambil. Dengan begitu, alam akan tetap memberikan kehidupan kepada kalian. Pesan sederhana ini menjadi pedoman hidup bagi banyak orang di desa itu. Setelah memberikan wejangan tersebut, Ki Ageng Selo mulai lebih sering menghabiskan waktunya di tempat yang lebih terpencil untuk bertapa. Ia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa doa dan meditasi adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Meskipun jarang terlihat di tengah-tengah warga, mereka tahu bahwa Ki Ageng Selo selalu memantau mereka dari kejauhan dan siap membantu jika diperlukan. Waktu berlalu, dan nama Ki Ageng Selo semakin dikenal, bahkan hingga ke kerajaan-kerajaan lain di Pulau Jawa. Banyak orang datang dari jauh untuk mencari bimbingannya. Namun, ia selalu menolak menjadi pemimpin politik atau militer, karena menurutnya, kekuasaan duniawi bukanlah tujuan hidupnya. Ia lebih memilih menjadi penuntun spiritual bagi siapa saja yang membutuhkan. Salah satu kejadian yang paling dikenang adalah ketika seorang pemuda miskin dari desa tetangga datang meminta bantuannya. Pemuda itu menceritakan bahwa keluarganya sedang dilanda kesulitan karena ladangnya tidak lagi menghasilkan panen. Ki Ageng Selo memberikan nasihat sederhana,
rawat tanahmu dengan cinta, dan ia akan memberimu kehidupan. Pemuda itu mengikuti nasihatnya, dan beberapa bulan kemudian, ladangnya kembali subur. Kisah pemuda tersebut menyebar luas, membuat banyak orang semakin percaya kepada kebijaksanaan Ki Ageng Selo. Namun, ia selalu menekankan bahwa semua keberhasilan adalah berkat Tuhan. Saya hanya perantara, ujarnya dengan rendah hati kepada mereka yang memujinya. Menjelang akhir hayatnya, Ki Ageng Selo merasa bahwa tugasnya di dunia ini telah selesai. Ia mengumpulkan para muridnya untuk memberikan pesan terakhir. Setiap manusia memiliki tugasnya masing-masing di dunia ini, katanya. Tugas saya adalah menjaga keseimbangan, dan tugas kalian adalah melanjutkan apa yang telah saya mulai. Jangan pernah lupakan ajaran-ajaran yang telah saya berikan. Setelah memberikan pesan tersebut, Ki Ageng Selo berpamitan kepada para muridnya dan pergi ke sebuah tempat yang sangat ia cintai, yaitu ladang kecil tempat ia sering bertani di masa muda. Di sana, ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan berdoa dan bertafakur. Penduduk desa mengatakan bahwa pada suatu malam, mereka melihat cahaya terang di sekitar ladang itu, seolah-olah langit sedang menyambut kepergiannya. Ki Ageng Selo akhirnya meninggalkan dunia ini dengan tenang, meninggalkan warisan kebijaksanaan yang tak ternilai bagi generasi-generasi setelahnya. Para muridnya melanjutkan ajaran-ajarannya, dan nama Ki Ageng Selo tetap hidup dalam ingatan masyarakat Jawa hingga hari ini sebagai simbol kebijaksanaan, kesederhanaan, dan hubungan yang harmonis dengan alam. Setelah kepergian Ki Ageng Selo, ladang tempat ia menghabiskan hari-hari terakhirnya dijadikan tempat ziarah oleh masyarakat. Mereka percaya bahwa tempat itu menyimpan berkah dan energi positif. Setiap tahun, orang-orang dari berbagai daerah datang untuk mendoakan Ki Ageng Selo, sekaligus mengingat pesan-pesan bijaksananya yang terus relevan dengan kehidupan mereka. Murid-murid Ki Ageng Selo melanjutkan ajarannya dengan penuh dedikasi. Mereka mendirikan padepokan kecil di desa untuk mengajarkan ilmu bercocok tanam, kearifan lokal, dan nilai-nilai spiritual yang telah diwariskan oleh guru mereka. Padepokan itu menjadi tempat bagi banyak orang untuk mencari pencerahan dan belajar hidup berdampingan dengan alam. Nama Ki Ageng Selo juga mulai tercatat dalam berbagai kisah sejarah Jawa. Raja-raja dari berbagai kerajaan memuji kebijaksanaan dan kesaktiannya, meskipun ia sendiri tidak pernah menginginkan ketenaran. Ia dikenal bukan hanya sebagai sosok sakti yang mampu menangkap petir, tetapi juga sebagai seorang guru yang mengajarkan arti kehidupan yang sejati. Kisah Ki Ageng Selo adalah cerminan dari kehidupan yang penuh makna. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada kemampuan fisik atau kesaktian, melainkan pada kebijaksanaan dan ketulusan hati. Dalam setiap langkahnya, ia menunjukkan bahwa manusia adalah bagian dari alam yang harus hidup selaras dengannya. Warisan Ki Ageng Selo terus hidup, tidak hanya dalam cerita dan legenda, tetapi juga dalam tindakan-tindakan nyata dari mereka yang terinspirasi oleh ajarannya. Ia adalah bukti bahwa seorang manusia sederhana dapat meninggalkan jejak yang abadi, asalkan ia hidup dengan prinsip kebenaran dan kasih sayang. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk menjalani hidup dengan penuh makna, menghormati alam, dan selalu berusaha menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Seperti Ki Ageng Selo, marilah kita menjadi cahaya bagi dunia yang lebih baik.